Jadi ini yang harus kita diskusikan di pagi hari supaya kamu tahu, ya. Masih ingat lagunya? Tentang Allah besar itu? Tahu. Iya, masih ingat lagunya? Jadi kalau kamu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan bisa membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, yang tidak mungkin menjadi ya kan, itulah Tuhan Yesus. Jadi berbahagia kita kalau kita memiliki Tuhan yang hebat seperti Tuhan Yesus. Tepuk tangan bersama Tuhan Yesus. Banyak hal yang harus kita diskusikan di pagi hari. Kalau kita ulang kembali dari penciptaan dulu, bagaimana Tuhan menciptakan langit dan segala isinya, ya kan? Bagaimana Tuhan Yesus bisa menyembuhkan segala penyakit, ya. Kalau kita bandingkan dengan belajar dulu, ya, waktu Tuhan Yesus menciptakan manusia dari mana? Iya, dari tanah, ya. Dia menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Sekarang bagaimana? Apakah manusia lain datang dari tanah lagi? Dari mana? Dari seorang ibu yang berbeda. Dari mana kau lahir? Dari kandungan ibu. Dari mama. Kenapa begitu? Ya begitu kan? Nah, itulah yang harus kita diskusikan hari ini. Sudah mengerti semuanya? Oke. Ini bilang ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ibu mau kasih soal sama kalian. Kelompok 1, ya, perhatikan. Kelompok 1 tulis soalnya. Kelompok 1 tulis soalnya. Bandingkanlah kelahiran pada zaman penciptaan manusia pertama. Bandingkanlah manusia pertama dengan kelahiran zaman sekarang. Bandingkanlah manusia pertama. Oke, Miss. Oke, sekarang kita mau diskusi. Dari ibu kasih soalnya samamu, setiap kelompok sudah ada soalnya. Itulah yang harus kita kerjakan sekarang. Sekarang bentuk kelompoknya masing-masing. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ada satu orang yang Indonesia,
dengan sesuai bentuk dan gambar Allah. Sedangkan zaman sekarang, manusia itu diciptakan Tuhan dengan dilahirkan oleh seorang ibu yang mengandung 9 bulan. Maka dilahirkanlah seorang bayi. Ini akan dilanjutkan oleh seorang teman kami. 2. Tuliskanlah pendapatmu tentang orang yang pergi ke dukun berobat dengan orang yang pergi ke dokter berobat. Jawabannya, pendapat kami kalau orang Kristen pergi ke dukun untuk berobat atau meramal itu adalah salah total, karena yang bisa menyembuhkan terdapat adalah Tuhan Yesus, dan itu sudah melanggar hukum Taurat 1 dan 2. Tetapi kalau pergi ke dokter itu tidak salah, karena itu berasal dari Tuhan lewat ilmu pengetahuan yang diberikan kepada setiap dokter. Demikianlah hasil dari diskusi kami. Kalau ada kelompok lain yang mau bertanya, kami persilakan. Dari mana kalian tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia dari tanah dan seorang ibu? Dari Alkitab. Dari Alkitab. Kami tahu dari jawaban dari Alkitab. Satu, tuliskanlah pendapatmu tentang penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan penyakit bisa disembuhkan. Jawabannya, pendapat kami tentang penyakit yang bisa disembuhkan dan tidak bisa disembuhkan merupakan kuasa Tuhan kepada setiap orang. Tuhan bisa menyembuhkan penyakitnya apabila seorang itu meminta kesembuhan dari Tuhan lewat obat yang dimilikinya. Nomor 2, tuliskanlah pendapatmu tentang kuasa Tuhan Yesus menyembuhkan segala jenis penyakit. Jawabannya, pendapat kami bahwa semua penyakit bisa disembuhkan Tuhan Yesus karena Dia Tuhan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kalau ada yang teman yang mau bertanya, silakan. Bagaimana beliau berkata, percayakah Tuhan Yesus bisa menyembuhkan semua penyakit? Ya. Apa saja penyakit? Semuanya sekali. Asal percaya. Oke, tepuk tangan. Oke, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi. kami. Tuliskanlah pendapatmu tentang orang yang mandul, mengapa terjadi? Jawaban nomor 1. Kuasa Tuhan sesuai dengan firman-Nya manusia. Lahir hanya kehendak Tuhan jadi orang mandul. Ada itu adalah kehendak Tuhan. Karena ulah diri sendiri tidak mau memiliki anak dan meminum obat supaya tidak punya anak. Soal kedua, tuliskanlah pendapatmu tentang wanita yang mandul dalam Alkitab tentang Sarah dan Hana. 2. Jawaban kedua, pendapat kami bahwa Sarah dan Hana tidak bisa melahirkan karena kehendak Tuhan. Tetapi Tuhan mengubahnya kembali dengan membuka rahim Sarah di usia 90 tahun. Dia melahirkan seorang anak bernama Isa. Dan kemudian Hana berdoa kepada Tuhan meminta seorang anak, maka Tuhan membuka rahimnya kembali dan melahirkan seorang anak bernama Samuel. Terima kasih. Maka ada yang ingin bertanya? Oke, tentang untuk kelompok 3. Karena mereka yang menanya mereka maka mereka berhasil. Tentang. Ya.
Kami dari kelompok 1 akan menanya dari kelompok 3. Kenapa ada yang mandul? Itu karena hendak Tuhan. Apakah sudah puas? Oke. Apa kalian tahu yang mandul disampaikan? Kami menjawab ada lewat pengobatan ke dokter dengan membuat baik nafsu. Itu adalah kuasa Tuhan. Jadi percaya sama Tuhan, tadi sudah kita diskusikan bagaimana kita ini tidak boleh seperti ke dukun, ya meramal, ya itulah dosa besar. Jadi kita datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus dengan apa? Meminta kesehatan, meminta kesembuhan, meminta anak, meminta segala